Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Minatul Adimah dari kelompok 5 Manajemen Pendidikan Islam kelas C4 akan melakukan uji homogenitas menggunakan SPSS. Baiklah, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, yang kita harus siapkan adalah data yang akan kita uji. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, yaitu Excel, dan yang kedua SPSS, dan yang ketiga catatan. Konsep dasar, uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levin, Fisher, atau uji Bartlett. Jadi, perlu kita ketahui bahwa uji homogenitas itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada uji Levin, kemudian ada uji Fisher, dan ada juga uji Bartlett. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan uji Levin. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke tutorialnya. Seperti biasa, di sini aku sudah menyiapkan data Excel untuk kita uji. Di sini ada hasil belajar matematika kelas A dan kelas B. Masing-masing kelas ada 40 murid atau 40 sampel. Di sini ada datanya masing-masing dan nilainya masing-masing. Agar data yang diuji mudah di SPSS nanti, data-data ini kita buatkan kode atau semacam kriteria. Jadi kode-kode ini yang akan membantu kita di SPSS. Nah, untuk kelas A kita beri kode 1 dan kelas B kita beri kode 2. Setelah itu kode-kode ini kita berbanyak sejumlah siswanya. Karena kelas A sebanyak 40 orang, maka kita beri kode sebanyak 40. Begitu juga kelas B, kita beri kode 2 sebanyak 40. Kalau sudah seperti ini, untuk lebih mudahnya lagi kita buat di sini kolom hasil belajar dan kolom kelas. Untuk data kelas A dan B kita gabung di sebelah menjadi satu. Kita copy untuk data kelas A. Kita copy dulu semuanya. Lalu kita paste ke hasil belajar. Kita paste. Nah, sudah kita paste. Lalu untuk kelas B-nya kita copy juga. Lalu paste di bawah sini. Kita copy, lalu kita paste di bawah sini. Sehingga menjadi satu jalur, kemudian sama juga untuk kode-kodenya pun sama. Untuk kode-kodenya, untuk kelas tadi, kode-kodenya kita copy juga. Kita copy untuk kelas A. Kita copy, lalu kita paste di sini. Untuk kelas B juga kita copy, lalu taruh bawahnya. Kita copy dulu. Lalu kita paste, taruh bawahnya sini. Nah, jadi untuk hasil belajar itu satu jalur, kelas juga satu jalur. Jadi mereka memiliki kodenya masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini, data ini sudah siap kita uji di homogeneity di SPSS. Untuk uji homogenitas, maka dari itu kita copy data di Excel tadi yang sudah kita gabung jadi satu jalur. Sehingga ada dua data di sini yang kita akan copy semuanya, dua data ini. Lalu kita pergi ke SPSS. Dan kita letakkan di data view ya, jangan lupa di data view. Lalu kita paste, jadi datanya seperti ini. Nah, ada var 001 dan ada var 002. var 001 tadi adalah hasil belajar dan var 002 adalah kode kelasnya tadi. Supaya tampilan data enak dan bisa kita proses dengan lebih mudah, kita langsung saja ke variabel view. Untuk var 001 adalah hasil belajar dan var 002 adalah hasil. Jadi di sini kita klik var 001, kita rubah menjadi hasil, kita ketik hasil di sini. Dan untuk var 002 kita ganti dengan kelas. Jadi kita ketik kelas.
Lalu untuk desimalnya biar lebih enak kita kasih 0 saja. Kasih 0 saja. Biar lebih enak datanya tidak ada tampilan koma-komanya. Kita kasih 0. Dan kemudian lanjut di label. Label ini merupakan hasil belajar nilai matematika. Kita ketik di sini hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika. Oke, hasil belajar saja ya. Untuk kelasnya kita ketik kelas. Oke, karena kita sudah mengkategorikan 1 dan 2, jadi untuk di kelas harus kita masukkan kategori tadi. Jadi untuk masukannya kita masukkan di values, data values ini ketik titik 3-nya, lalu di label ini kita beri ketik 1, lalu labelnya kita beri 1 tadi kan jelas kelas A, berarti kita kasih kelas A, ketik kelas A, kemudian kita add, lalu untuk value 2, itu adalah kelas B. Kelas B, kemudian kelas B, kemudian kita add. Kalau sudah begini kita klik OK. Dengan begini kategorisasi sudah kita masukkan di kolom values. Kita kembali ke data view. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Maka tampilan dari data yang kita copy tadi sudah berubah kan? Untuk var 001 sudah menjadi hasil dan untuk var 002 menjadi kelas. Nah, tidak ada koma kan? Dan tampilan datanya pun jadi seperti ini. Untuk itu, kita sudah siap uji homogenitas. Untuk uji homogenitas caranya adalah klik analyze, compare means, dan kita pilih one where ANOVA. Untuk hasil belajar kita pindah ke dependent list dan untuk kelas kita ke faktor. Nah, untuk kelas sudah kita pilih options, lalu jangan lupa untuk checklist bagian homogeneity of variance test. Lalu kita continue dan klik OK. Maka akan keluar hasil data one way ANOVA dan disinilah terdapat tabel test of homogeneity of variance. Untuk melihat homogenitas kita cek bagian atas sini dan kita buka catatan kita kembali. Oke, sekarang kita buka catatan kita kembali. Kita cek bagian atas di sini dan kita buka catatan kita kembali juga untuk dasar pengambilan keputusan berdasarkan catatan kita tadi, yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi data kita homogen. Jadi kuncinya adalah lebih dari 0,05. Kalian lihat tabel bagian atas test of homogeneity of variance. Nah, di sini ada Levin statistik, DF1, DF2, dan signifikansi. Yang kita pakai adalah nilai signifikansinya, yaitu 0,407 yang ada di atas ini, karena 0,407 lebih dari 0,05, maka data kita tadi homogen. Sekian, terima kasih. Kali ini semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum